Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung lagi ya di channel aku. Sekarang saya mau bacain untuk zodiak Aries. Ini seseorang yang lagi lagi melihat kalian dari kejauhan gitu. Energi orang ini tuh kayak yang belum bisa melepaskan kalian gitu. Gak bener-bener seserius apa yang diucapannya, gak seserius apa yang udah diputuskan gitu di kemarin hari gitu. Ini ada yang energinya udah 7 bulan gitu guys ya. Dia lagi ada di suatu tempat gitu, tapi dia lagi ada yang lagi dia deketin sama orang lain gitu, yang mungkin tapi badannya gitu ke dia, tapi hati ke kalian kayak gitu ya kalau nggak salah tuh. Tapi dia pegang sesuatu hal yang dia sangat berharga, itu bendanya yang dia pegang itu sangat berharga. Berarti guys, kalian itu lebih berharga dari orang barunya gitu setelah beberapa bulan ini gitu berjalan. Oke. Ya, ini energi seseorang ya, mungkin udah ketahuan mungkin ya sekarang. Udah mulai terlihat kebohongan, kebusukan dari orang barunya gitu guys. Pantesan aja dia langsung berbalik 180 derajat, lihat ke belakang, lihat ke arahmu kayak gitu. Yang dia ngarap dia masih berharap suatu hari itu dia masih berpikir bahwa kalian masih bisa dimiliki gitu. Dia berharapnya sih kayak gitu. Tapi nggak tahu nih kaliannya masih nerima dia apa enggak. Ini ada energi yang lagi kesendirian merenung dan memegang badannya gitu ya. Memegang badannya dengan kedua tangannya, memeluk dirinya sendiri gitu. Penuh dengan sesuatu yang gelap gitu, sesuatu yang menyelimuti dia, kegelapan yang menyelimuti dia gitu. Entah ini zodiak Aries ataupun pasangan kalian yang sudah jauh. Ada kerinduan ya, kerinduan yang sangat begitu besar yang sekarang lagi dirasakan oleh seseorang di luar sana, atau mungkin diri kalian semua gitu. Ada di sini tuh kayak yang ini banyak yang datang ya, yang banyak tuh. Jadi yang datang itu bukan 1-2 gitu guys, bisa 4-5 orang gitu yang ngedatangin kalian gitu. Ataupun pasangan kalian yang dia udah ketahuan orang yang dia idam-idamkan, yang udah dikejar-kejar sama dia itu nyakitin dia, akhirnya dia udah nggak percaya lagi sama orang tersebut. Ini mungkin nanti kedepannya saya seperti itu, kedepannya gitu. Tapi mungkin ada yang udah nerima masalah ini, ada yang udah kena karma gitu guys ya. Ada yang menancapkan pedang ke dalam hatinya kayak gitu. Tapi dia itu ya nggak nyangka gitu akan secepat ini perubahan yang besar terhadap dirinya dia. Secepat ini teguran yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa mengakibatkan dia jadi sendiri ya. Dia milih sendiri, ataupun banyak di antara zodiak Aries yang ingin sendiri seperti yang di beberapa hari sebelumnya, lebih ke mengenali diri, mencintai diri sendiri gitu. Nah, ini ada yang hadir sosok seorang spirit guide-nya kalian ya. Inilah yang membuat kalian jadi kuat gitu secara mental.
Tapi orang-orang yang tipe ada yang mendampingi itu cobaannya itu bertubi-tubi guys. Entah itu dari segi ekonomi, yang dihianati orang, yang ditipu, yang di apa ya, uh, jadi apapun yang dilakukan tuh nggak dihargain. Ciri-cirinya kayak gitu. Kita nolong orang, orangnya malah nikung. Itu ciri-ciri orang yang didampingi oleh spirit guide kayak gitu. Nggak lebih, nggak jauh. Kalian nolong tapi kaliannya disakitin gitu, ditusuk dari belakang. Entah oleh pasangan yang kalian cintai ataupun mungkin keluarga dekat juga ada yang nyakitin kalian. Tuh habis-habisan juga ada. Nah disitulah hal yang bisa kalian garis besarnya adalah kalian orang yang dipercaya untuk melewati semua ini. Jadi gini guys, nih ada kekecewaan. Itu memang yang terjadi kepada kalian itu bukan kehendak kalian juga, bukan kehendak orang itu juga yang nyakitin. Itu sudah tak garis takdirnya kalian itu lewatin itu untuk menguji keimananmu, ketakwaanmu sejauh mana gitu, kuat enggak. Nah ini masalah kuat dan tidaknya untuk apa? Untuk memberikan kekuatan. Cara memberikan kekuatannya seperti itu ya. Mungkin sekarang masih ingin sendiri, ingin mengobati luka-lukanya. Oke, obatin dulu sampai benar-benar kering, sampai benar-benar bisa bangkit dulu. Karena mungkin kalian merasa ada waktu yang terbuang ya, kedekatan kalian mungkin dengan childrennya kalian gitu, yang sekarang masih benar-benar dinikmati gitu keberadaan memegang tangannya anak-anak kalian tuh yang mungil-mungil lucu gitu ya, yang dia suka bercandain ibunya gitu, yang suka bercandain bapaknya gitu, yang cuman itu yang membuat kalian bisa move on. Karena energi dari seorang anak itu murni ya, itu energi, salah satu energi yang dari Tuhan yang Maha Kuasa, karena bersih. Dan kalian sesekali tersenyum gitu, luka kalian sedikit terobati gitu dengan kelucuan mereka gitu guys. Kalian lagi ada di posisi ini sekarang, posisi dimana kalian ada yang lebih berarti dari apapun di dunia ini, melebihi harta benda apapun, termasuk orang yang kalian cintai itu, yaitu seorang kehadiran anak yang nanti akan mendoakan sampai dunia ini berakhir, dan sampai dunia ini sudah tidak ada lagi dunia gitu. Sampai jauh banget. Ini adalah hartamu yang paling berharga banget, dan gak bisa dimaterikan, diuangkan, gak bisa dinominalkan, gak bisa. Inilah teman yang benar-benar sejati, yang menemanimu saat kamu tidur, saat mau makan ya, mams aku pengen makan, aku pengen beli ini. Itu benar-benar kalian nikmati banget gitu. Itu yang membuat kalian itu jadi lagi ngelamun kayak gini, tiba-tiba mah, itu kan jadi kaget ya. Nah itu salah satu cara Tuhan mengobati lukamu gitu guys, yang kadang gak disadari semua orang bisa terbuka gitu, berpikir ke sana. Tidak semua orang, tapi lambat laun mungkin kedewasaan kalian mulai terbentuk ya, mulai termotivasikan oleh keadaan sekitaran gitu. Oh ini kenapa ada ini, mungkin ada ini loh ya. Mungkin ini waktunya sekarang kalian masih di sini itu karena Tuhan sayang supaya kalian lebih dekat dengan anak, dengan keluarga, apalagi dengan kedua orang tua ya kalau yang masih ada gitu. Ataupun ini ada spirit guide-nya yang mungkin salah satunya adalah kedua orang tua atau nenek kakek kalian gitu, leluhurnya gitu, yang sudah mendahului itu, yang dulunya tuh sayang nggak kalian itu, masih terhubung ke kalian kayak gitu. Nah ini energinya energi move on ya, energi yang udah santai banget nih.
Karena kalian juga ada ya di kolom komentar itu banyak yang menangis gitu. Aku juga bacanya juga ikut-ikutan nangis gitu. Banyak banget teman-teman kalian di luaran sana yang hampir sama, mirip ceritanya gitu. Kalian itu banyak teman, bahkan jutaan. Sangat banyak guys yang kalian tuh banyak teman-temannya deh ya, jutaan. Dan kalian tuh gak sendiri menjalani semua ini. Pasti kalian kuat kok, karena ada yang mendampingimu juga melewati semua ini. Ini fase yang harus kalian lewati agar kalian itu nggak bucin gitu, keluar dari kebucinan gitu. Ini energi positif, energi move on, energi bergerak di atas kaki sendiri guys, yang nanti someday bisa mengajarkan sesuatu ini positif ini itu ke teman-teman kalian yang mungkin posisinya ada di posisi kalian saat ini, mungkin someday ya. Itu ini adalah suatu ilmu pendidikan hidup ya. Pengalaman adalah tetap menjadi guru yang paling sejati di sepanjang hidup ya, kayak gitu. Nah ini guys, ada beberapa teman yang ngasih support ya, tapi ada juga beberapa teman yang toksik ya. Jadi pilih-pilih gitu guys ya. Jangan sampai luka kita itu disayat-sayatin gitu kan. Kita nggak pernah tahu mereka itu mau tahu aja atau sekedar ingin tahu gitu. Jadi jangan terlalu di-share. Lebih baik kalian nonton zodiak-zodiaknya gitu di channel YouTube deh. Mungkin ada beberapa yang bisa mewakili perasaan kalian, dan sedikit menarik diri ya untuk stop ya, dikurangin itu untuk curhat ke orang yang nggak berkepentingan, karena takutnya someday nanti udah jadi ada agak renggang, ntar dia blow up. Oke. Ini ada satu reunian kayak gitu ya. Mungkin aku nggak tahu sih ke depannya, karena aku hanya membaca untuk hari ini. Kalaupun seandainya ke depan akan terjadi, jadi aku minimalisir keadaan di hari ini untuk supaya bisa kuat dan bisa survive di esok gitu ya. Jadi kalau misalnya itu jodoh kalian, masih jodohnya ya, kembali ke hati ya. Hatinya mesti sehat dulu deh, mesti tenang dulu. Jadi itu gampang masalah yang kayak jodoh kayak gitu, nanti sudah ada yang mengatur ya. Tuhan juga mau lihat kondisinya dulu, masa lagi kayak gini sobek-sobek ibaratnya gitu, masa nurunin seseorang? Gak mungkin guys. Tuhan juga lihat kondisi kalian gitu. Kalian tuh kayak telur yang dirami sama induk ayamnya gitu. Jadi benar-benar sampai menetas ya, sampai benar-benar bisa pulih, lalu bisa melihat dunia ini itu adil. Nah ketika kalian melihat bahwa dunia ini sangat adil, di situ kalian bisa merasakan betapa keadilannya Tuhan itu sempurna ya. Jadi nanti banyak hal-hal yang kalian terima masuk ke dalam hati kalian gitu, pada saat kondisi kaliannya lagi benar-benar healing. Healing itu jadi membersihkan semua file. Healing itu jauh dari orang-orang yang toksik ya. Jadi kan cepet sembuhnya gitu. Nah di situ kalian akan memiliki apa ya, aura-aura kehidupan baru gitu. Jadi kayak terlahir kembali guys ya. Dan kalian nanti akan lupa betapa hebatnya kalian kok bisa udah ada di sini kayak gitu. Udah benar-benar gak nyangka kalian tuh sekuat ini. Nah ini proses ini harus dilewati gitu, harus dilewati dulu guys, supaya kalau bikin film itu tamat, filmnya ceritanya gitu jelas ya, nggak kepotong-potong gitu guys kan. Waktu kalian nginget kejadian yang memang betapa hebatnya kalian, jangan ngingetin kejadian yang buruknya. Ingat betapa hebatnya kalian pada saat posisi di mana dia lakuin apa, dia ngomongin apa, dia bikin kalian kayak gimana. Itu posisi yang paling kuat. Di situ kalian lihatin diri kalian yang begitu sangat brilian, yang mempunyai ide. Misalnya saya mau speak up, saya mau ambil langkah, itu kan di situ perjalanan kalian keluar dari kayak hutan belantara gitu guys, yang udah keluar dari hutan yang benar-benar kita lihat jalan gitu menuju kampung. Itu di situ aja itu udah menang sebetulnya.
Jadi ingatkan ke hati, ke dirinya, ke diri kalian juga, kalian tuh udah menang. Posisi ini tuh paling menang. Karena kita selamat di jalan. Dalam perjalanan kalian menuju pulang misalnya. Dari tempat yang menyakitkan ke tempat yang aman, itu adalah satu keselamatan yang diselamatkan oleh Tuhan. Ya, sudah bisa berkumpul dengan keluarga itu sesuatu yang sangat megah. Ya kan? Tahu sendiri guys, itu banyak kejahatan di jalan tuh. Yang ngejamret kayak yang apa kayak, ngeri deh. Banyak hal, tiba-tiba jatuh apa gimana. Kita masih bisa melanjutkan hidup, masih bisa ada cerita di hari ini dan untuk hari esok guys. Kita masih berpikir ini besok kita belanja apa nih biar kita ngumpul-ngumpul makan yuk, masak kalau telepon nih teman biar dia datang, kita ngobrol ngerumpi gitu. Itu kan masih bisa dilakukan guys. Banyak guys yang lagi pada kasus-kasus guys, ya, yang lagi sakit di rumah sakit, ya, yang dianya belum sembuh kayak gitu guys, kasihan banget. Mudah-mudahan mereka diberikan kesembuhan, ya, bisa pulang ke rumah gitu. Itu kayaknya pengen sembuh gimana, kayak memang udah harus dilewati juga gitu. Ada yang lebih berat guys dari kita, terus dia paling berat, ada lagi yang paling berat gitu. Oke, the bottom of the deck. Ini loh, sebetulnya kalaupun misalnya aku kocokin, aku sapel kartu untuk zodiak yang lain, itu zodiak yang lain ya dia juga gitu. Itu zodiaknya buat masih yang itu yang aku buka, padahal udah berapa kali aku sapel kan kartunya, ya kan, udah ganti-ganti dari atas ke bawah, tapi selalu bagiannya masih, kalau yang kalian itu dipisahin kayak gini. Ini masih yang kemarin. Alhamdulillah ya. Makasih Tuhanku, makasih subhanallah, alhamdulillah. Jadi akunya nggak susah gitu untuk nyeritain perjalanannya. Jadi masih ada di file yang sebelumnya. Jadi ini tentang kebanggaan kalian terhadap diri kalian, ya, masih di seputar itu. Kalian tuh ya Allah merinding kayak gak nyangka gitu kalian sehebat ini, sekuat ini gitu. Dengan ya Allah perjalanannya itu kayak gimana gitu ya, yang malam-malam pergi kayak gitu, ninggalin tempat yang itu kayak, aku juga udah bilang itu kayak film guys, dokumennya kalian gitu, yang dikenang betapa hebatnya seorang yang bisa move on, yang bisa bergerak gitu. Karena tidak ada yang bisa merubah nasib seseorang kalau seseorang ya tidak bisa berubah gitu. Mungkin pada saat posisi itu Tuhan lagi ngeliatin kamu kuat banget gitu, hebat bener. Ini ya masih ada posisi yang heran-heran gitu, masih ada yang bisa ya gue jalanin itu, padahal kemarin tuh berat banget loh, tapi aku udah ada di sini, aku udah healing, aku udah tenang. Jadi ini energinya energi ketenangan ya, energi kayak yang udah ngeikhlasin gitu guys, kayak yang udah nggak ngeharapin lagi. Toh kalian tuh udah ngerasa udah memiliki segalanya gitu, kayak yang kemarin tuh hal kecil kayak itu, karena kalian udah lewat tuh ya, jadi nganggapnya itu yang kemarin itu kayak mimpi kayak gitu guys. Nah mungkin cuman itu aja dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan kalaupun misalnya ada kata-kata yang tidak berkenan mohon dimaafkan. Oke, makasih Arya.